Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustinewati. Saya mahasiswi PPG IAIN Pontianak, angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini saya mengajar dan divideokan secara real di SDN 00210 Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada materi sholat adalah kewajibanku, subtema inti ibadah sholat dan hikmah sholat. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penilai. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu yang soleh dan soleha? Baik. Sehat? Sehat. Pada waktu berangkat tadi sudah izin sama orang tua di rumah? Sudah. Sudah sarapan, Nak? Sudah. Ya, sudah melengkapi buku-buku pelajarannya pada hari ini ya? Sudah. Nah, untuk lebih lanjutnya sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk membaca doa pada hari ini Ibu minta kepada Eja untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa min Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan, terima kasih. Nah, Ibu cuma mengingatkan kepada anak Ibu Sauki ketika membaca doa harus mengangkat tangan ya. Nah, jangan tangannya di bawah, angkat tangan seperti ini. Biar doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah ya. Ya, Nak ya? Oke. Nah, tolong anak Ibu rapikan dulu tempat duduknya. Siapkan pembelajarannya, Nak ya. Alat-alat nulisnya itu bukunya. Sebelum kita belajar, Ibu hanya ingin mengingatkan kepada kalian. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang apa, Nak? Tentang apa? Bagus ya. Luar biasa anak Ibu masih ingat. Apakah yang dimaksud dengan peduli kemarin? Kita harus peduli kepada siapa? Orang lain. Oh, ya, kepada orang lain, kepada sesama ya. Nah, pada hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang sholat adalah ibadahku. Nah, dengan subtema inti ibadah sholat dan hikmah sholat ya. Sekarang kita mau bertanya, siapa dari anak ibu yang tahu apa itu sholat? Sholat merupakan doa. Siapa lagi yang tahu sayang? Sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oh iya, bagus sekali pertanyaan buat teman-temanmu ya. Nah, buat teman kita Nabila sudah pandai dia ya. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan sholat yaitu serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram ya dan diakhiri dengan salam. Nah, itu yang dimaksud dengan sholat. Lihat pelajarannya pada hari ini nak ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bacakan dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui model pembelajaran cooperative learning diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian sholat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hikmah sholat dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pentingnya ibadah sholat. Siswa dapat mendemonstrasikan praktek sholat dengan benar ya. Tolong anak ibu nanti perhatikan video pembelajaran yang ibu tayangkan ini ya, disimak baik-baik, didengarkan. Nanti kalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Belajar sholat. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Coba perhatikan posisi tangannya. Ketiga adalah sedekah. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Coba perhatikan posisi tangannya. Urutan keempat adalah ruku. Coba perhatikan posisi badannya. Kelima adalah i'tidal atau bangkit dari ruku. Keenam adalah sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Coba perhatikan gambar ini. Hidung dan dahi harus menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Kedelapan adalah tasyahud awal. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Dan juga telunjuk tangan-tangannya. Kesembilan adalah tasyahud akhir. Coba perhatikan posisi kakinya. Kesepuluh adalah salam. Menoleh ke arah kanan dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri. Oke, sudah kalian perhatikan tadi ya videonya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, coba anak ibu yang mau membacakan ya ke depan silakan. Nabila ya, silakan. Yang lain teman-temannya yang dengarkan ya, perhatikan dan disimak ibu bacaan. Silakan. Sholat artinya doa. Sholat diartikan semula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Di manakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Terima kasih kepada anak Ibu Nabila. Silakan duduk sayang. Ya. Sudah Pemanu tadi membacakan ya tentang pengertian dari Nah, ini hikmah sholat ya. Hikmah sholat. Siapa lagi yang ingin bacakan ke depan? Ayo Sina mungkin ya. Ayo silakan, baca aja. Silakan ya. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmat salat di antaranya: 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Disiplin waktu. 4. Hidup bersih. 5. Hidup tertib dan teratur. 6. Bersikap rendah hati. 7. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati menjadi tenang dan tentram. 9. Membina kebersamaan persatuan dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Ya, terima kasih kepada Ibu Naysila yang sudah membacakan tadi ya. Di antara anak ibu adakah yang masih belum paham? Silakan bertanya ya. Seputar materi kita pada hari ini tentang sholat. Ya, siapa yang mau bertanya? Naila? Ayo Naila. Oh ya, katanya mengapa sholat itu ada gerakan diantaranya yang ini menunjuk tangan seperti ini. Nah, sekarang jawabannya Ibu kembalikan kepada Ibu semua. Siapa yang bisa menjawab? Mengapa ada sholat itu ketika tasyahud awal ya dan tasyahud akhir kita menunjukkan tangan seperti ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Ada yang menjawab? Nah, jawabannya adalah, menjawabkan ya. Karena ketika kita sholat, kita mengacungkan tangan atau menunjuk jari seperti ini adalah bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu cuma satu. Maka di saat itulah kita mengingat Allah dan membuktikan bahwa Allah itu hanya satu dan meyakini di dalam hati kita serta mengisyaratkan dalam anggota badan kita bahwa Allah itu satu. Nah, begitulah penjelasannya. Kira-kira bisa dipahami ya? Pahami ya? Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah habis pertanyaannya, maka kita menyanyi dulu ya. Yaitu sholat adalah kewajibanku. 1, 2, 3. Ayo kita sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat itulah bukti taat. Siapa tak sholat
gambar 5.5 anak sedang apa? Sedang? Suaranya mana nak? Suaranya? Ayo yang pojok sana. Sedang apa Pintar? Sedang sholat. Ya, ada seorang anak laki-laki yang sedang sholat dan mengangkat apa? Mengangkat kedua tangan, ya, dengan mengucapkan takbiratul ihram. Nah, itu namanya mengangkat kedua belah tangan, ya. Takbiratul ihram. Terus posisi yang kedua adalah Salam. yaitu gerakan Salam. menoleh kemana? Ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Kanan. Ke kanan dulu, ya, baru nanti ke kiri. Yang kedua gerakan ke kiri, yang pertama gerakan ke kanan. Terus ketika sudah selesai sholat, kita ngapain lagi? Berdoa. Doa, ya, seperti gambar 5.7. Setelah melaksanakan sholat, berdoa dulu, ya, jangan buru-buru berangkat daripada tempat sholatnya. Ya, berikut adalah tayangan sholat, gerakan-gerakan sholat. Nih, gerakan sholat. Coba kamu lihat. Kamu lihat itu gerakan, ada gerakan 1 sampai 10, ya. Mulai ya dari yang pertama yaitu gerakan Berdiri tegak menghadap kiblat. Coba ke apa namanya? Anak Ibu Soki. Ayo. Nah, coba nak sebelah ya. Oke. Nah, tirukan ya. Tirukan gerakan yang pertama. Tirukan gerakan yang pertama. Gerakan. Ya, tirukan gerakannya yang pertama. Sini. Seperti ini. Nih. Ini di atas sini, di atas sejajar. Pertama dulu apa nak? Pertama, berdiri tegak, berdiri tegak. Betul nggak berdiri tegak? Yang kedua bagaimana? Lihat juga lihat sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga ya. Dengan mengucapkan gerakan ketiga coba lihat nih. Gerakan ketiga. Ya, di atas dada dengan pusar ya. Tirukan gerakan keempat. Gerakan keempat bagaimana? Ya. Coba sejajarnya ke sini nak. Harusnya ke situ biar kamu meleng gitu ya. Nah, ingat dulu ya. Nah, gerakan keempat, ya. Terus gerakan kelima, diri tegak, namanya i'tidal. Gerakan keenam, nah, duduk. Duduk di antara dua sujud. Kakinya bagaimana? Dia sujud tadi. Entar. Duduk di antara dua sujud. Baru akhirnya gerakan ke-8, coba lihatin. Nah, terus gerakan ke-9. Gerakan ke-9 bagaimana? Duduk tahiyat awal. Ya. Terus gerakan ke-10. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih pada Ibu Sofi yang telah memperagakan tadi praktek pengajarnya ya. Mendemonstrasikan praktek pengajar. Berikutnya, karena kalian tadi sudah memperagakan, mendemonstrasikan, maka kalian Ibu beri tugas untuk berdiskusi ya. Ini kelompok 1, dan ini kelompok 2. Silakan berdiskusikan. Yang lainnya ikut berambil ya.
Sudah selesai? Sudah. Oke. Silahkan dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 1 nih. Kelompok 1 bacakan masuk diskusinya dulu ya. Silakan. Bu, pertanyaannya bicara satu. Sholat adalah merupakan cara wisata menjalankan kehidupan menjalani dari kehidupan yang diakhiri dari salat. Diakhiri pengertian dari sholat. Dua, sholat merupakan menjalankan salat penting karena akan diberikan kepada kami di hari kiamat. Jadi karena sudah kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi, gue minta kepada kelompok 2 untuk menanggapi ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Pertanyaannya? Mengapa ibadah sangat penting? Karena akan diperhitungkan di hari kiamat. Siapa ada yang ingin menambahkan lagi? Mengapa sholat itu sangat penting? Pertama tadi jawabannya apa tadi? Karena sholat akan diperhitungkan di hari kiamat. Ada yang menambahkan? Selain itu? Karena sholat adalah sesuatu yang sangat penting. Karena nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, dan sholat dapat mendidik kita menjadi orang yang baik ya. Ya kira-kira itu ya jawabannya ya. Jadi orang baik dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, serta dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat ya. Ya siapa lagi yang ingin menanyakan? Kalau tidak ada silakan duduk dari kelompok 1 ya. Giliran kelompok 2. Kelompok 1 dengarin ya. Kelompok 2 membacakan. Sholat adalah merupakan serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Istilah ini pengertian dari sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting karena diperhitungkan pertama kali di hari kiamat nanti. Di samping itu juga sholat dapat mendidik seseorang menjadi baik dan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibadah sholat jika dilaksanakan dengan sempurna memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
kepadanya. Jelaskan hikmah yang sholat bagi orang Islam. Hati menjadi tenang, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan, memelihara diri dari perbuatan dosa. Ya, bagus ya. Hasil diskusinya tadi. Silahkan bagi anak ibu kelompok 1 yang ingin bertanya ya. Pertanyaannya silahkan disampaikan. Katanya, mengapa sholat itu bisa menghapus dosa? Karena sholat itu adalah doa. Ada yang bisa menambahkan? Selain bisa menghapus dosa tadi apa? Katanya, kenapa sholat itu bisa menghapus dosa? Jawabannya tadi kenapa? Karena sholat itu merupakan doa. Jadi apapun yang kita doakan kepada Allah, pasti Allah akan mendengarkan dan mengampuni dosa-dosa kita ya. Selain itu juga sholat merupakan mendekatkan diri kepada Allah dan bertambah iman kita dengan adanya sholat ya. Tuh. Bagaimana kelompok 1 jawabannya? Bisa diterima? Ada lagi pertanyaannya? Ada. Ulangin pertanyaannya. Katanya bagaimana agar sholat diterima oleh Allah? Ayo jawab. Dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah. Nah jawabannya itu. Agar sholat kita diterima, maka kita melaksanakannya dengan sempurna, yaitu dengan sesuai dengan rukun, syaratnya, penuh dengan kekhusyuan, ya, dan ikhlas karena Allah, ya. Insya Allah ibadah sholat kita diterima. Paham? Paham. Nah, itu tadi terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Silakan Ibu Khalil. Karena hasil diskusi sudah disampaikan, maka untuk menutup pembelajaran hari ini kita baca dulu kesimpulan. Kita membacakan bersama-sama ya, menyimpulkan pembelajaran. Yuk, silahkan anak ibu bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan itu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat sangat besar sekali hikmahnya bila dilaksanakan Dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah. Adapun hikmah sholat diantaranya selalu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, disiplin waktu hidup bersih dan teratur, bersikap rendah hati menjadi tenang, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan, memelihara diri dari perbuatan dosa. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting karena amal ibadah yang pertama kali diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang sholat. Di samping itu, sholat dapat membuat orang menjadi baik dan mencegah dari perbuatan keji dan dosa. Iya, bagus sekali tepuk tangan ya. Nah, kita membacakan hasil kesimpulan pada hari ini. Maka Ibu akan memberi kalian tugas lagi ya untuk dikerjakan. Jangan lupa namanya.
sudah selesai, maka ibu akan memberitahukan untuk pembelajaran yang berikutnya adalah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada anak ibu semuanya untuk lebih giat lagi belajar di rumah, ya, buka bukunya dibaca tentang pelajaran kisah Nabi Yusuf agar nanti ketika turun kembali kita sudah tahu, ya, sudah tahu dan mengenal kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu ibu minta kepada anak ibu Eja untuk kembali memimpin doa pada hari ini. Silakan. Ada yang lainnya berdoa dengan tenang ya, khusyuk ya, agar doa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah siap? Silakan. Belum pulang kita Nanti dulu ya. Ada temannya yang masih minum ya, nggak usah. Kalau sudah Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan mungkin ucapan, Bu Andi dengan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.